Indonesia sodorkan 169 triliun rupiah beli 24 unit Eurovictor Type-on langsung ditolak PM Inggris. Sebetulnya sebelum mengincar Rafale, Indonesia ngebet mendatangkan Eurovictor Type-on dari BAE Systems Inggris. Eurovictor Type-on dari Inggris menjadi jet tempur paling diincar Indonesia saat itu sebagai pengganti F-5 Tiger II. Bahkan kesepakatan Eurovictor Type-on sudah dibahas oleh Indonesia dan Inggris secara mendalam. Rencana pembelian Eurovictor Type-on lebih dulu sebelum Indonesia menjatuhkan pilihan kepada Su-35. Wajar saja Indonesia mengincar Eurovictor Type-on, jet tempur lambang superioritas udara Uni Eropa itu sangat canggih. Apalagi Indonesia mengincar Type-on Tranche 3A, versi tercanggih kala itu sebelum akhirnya keluar versi 4. Bila Indonesia mempunyai Type-on, bisa dibilang jadi AU paling berpengaruh di Asia Tenggara. F-18 Super Hornet dan F-15SG Singapura disinyalir kemampuannya di bawah Tranche 3A. Namun mendapat Type-on bukan perkara mudah. Indonesia membutuhkan persetujuan dari konsorium Jerman, Inggris dan Italia sebelum membeli Type-on. Riyadh ingin menggenapi Type-on miliknya jadi 120 unit. Uang bukan masalah berarti bagi Raja Salman, Italia dan Inggris setuju tapi Jerman tidak. Jerman telah lama memblokir penjualan pesawat tempur tersebut, jelas Breaking Defense pada 8 Januari 2024. Tetapi Jerman segera mencabut larangan tersebut. Senada dengan Jerman, juru bicara BAE Systems menyatakan siap memproduksi Type-on pesanan Saudi secepat mungkin. Malahan saat ini konsorium menunggu kapan Riyadh mengaktifkan kontrak pembelian. Kami terus menanggapi persyaratan baru saat ini dan yang mungkin berlaku sebagai bagian dari perjanjian jangka panjang antara pemerintah Inggris dan Arab Saudi. Kami mendukung pemerintah Inggris dalam diskusi dengan Arab Saudi. Begitu rumit mendapatkan Type-on, lebih sulit dibanding pembelian Rafale. Jika Saudi ditolak Jerman, Indonesia justru disangkal Inggris. Jika salah satu negara menolak memberikan izin, Type-on tak bakal dijual kemana-mana. Kasus paling tepat menggambarkan hal ini saat Jerman menolak menjual tambahan unit Type-on pesanan Arab Saudi. Dalam hal ini, pasokan peralatan akan ditangani oleh perusahaan Inggris BAE Systems, bagian dari konsorsium Eurovictor, yang memproduksi pesawat tempur Type-on. Jika pemerintah Inggris saat ini menyetujui penjualan jet tempur ke Indonesia, nilai kesepakatannya bisa mencapai 5 miliar pound sterling, 8,1 miliar dolar. Jerman dan Italia tak keberatan Indonesia membeli Type-on tapi Inggris tidak. Padahal Indonesia sudah menyodorkan 8,1 miliar pound sterling atau sekiranya 169 triliun rupiah lebih kepada BAE untuk membeli 24 unit Eurovictor Type-on. Tetapi Perdana Menteri, PM, Inggris kala itu Tony Blair langsung menolaknya. Dalam hal ini, pasokan peralatan akan ditangani oleh perusahaan Inggris BAE Systems, bagian dari konsorsium Eurovictor, yang memproduksi pesawat tempur Type-on. Pabrik KNAPO Rusia produksi 500 unit Sukhoi 180 buah rencananya dijual ke Indonesia. United Aircraft Corporation alias UAC Rusia saat ini membawahi semua proses produksi pesawat militer termasuk Komsomolsk on Amur Aircraft Production Association KNAPO milik Sukhoi. KNAPO boleh jadi pabrikan pesawat paling diandalkan Rusia saat ini seperti Sukhoi Su-57, Su-35 dan Su-30. Selain itu KNAPO juga masih memproduksi Sukhoi Su-34 fullback AU Rusia yang terus eksis di lapangan. Keberadaan KNAPO sangat penting bagi ketersediaan jet tempur Sukhoi di seluruh pelanggannya di dunia, bukan cuma Rusia saja. Untuk saat ini memesan suku cadang Sukhoi ke KNAPO bagi negara di luar Rusia sungguh sulit. Indonesia sampai kesulitan mendapat suku cadang bagi Su-27 dan Su-30 miliknya. Agar terus terbang, Indonesia melakukan upgrade sendiri armada Sukhoi-nya. Beberapa waktu yang lalu TNI AU mengadakan rapat upgrade Su-27 dan 30 serta pengadaan alutsista lain. Rapat berlangsung secara maraton selama 3 hari, sejak Senin 20 Mei hingga Rabu 22 Mei. Satgas Pengadaan TNI AU memaparkan perkembangan terkini, terkait pengadaan pesawat Rafale, pesawat MRTT, radar, upgrade, Sukhoi 27-30, UCAV 4,
dan ucap Anka, jelas TNI AU pada 22 Mei 2024. Kesiapan tempur armada Sukhoi Indonesia mesti dijaga. Baru-baru ini Su-27 dan Su-30 beraksi di latihan tempur Sikatan Daya 2024 di Air Weapon Range, Awer, Pandanwangi, Lumajang, Jawa Timur. Jet tempur Su-27-30 dari Skadron Udara 11 membawa persenjataan sebanyak 24 bom dengan berat total mencapai 2.400 kg. 3 jet tempur Su-27-30 memiliki misi pengeboman pada target landasan pacu yang pada latihan Sikatan Daya tahun 2024 disimulasikan dengan target berukuran 45 MX-300M. Banyaknya jumlah persenjataan yang mampu dibawa oleh jet tempur Sukhoi 27-30 membuat gentar musuh, jelas TNI AU. Sementara itu Indonesia pernah ingin membeli 180 unit Sukhoi dari Rusia. Di era Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro rencana ini dipaparkan. Rencananya Indonesia hendak membentuk 10 skadron tempur yang berisi Sukhoi. Kementerian Pertahanan Indonesia berencana membeli 180 pesawat tempur merek Sukhoi Rusia dalam 20 tahun ke depan. Hal tersebut diungkapkan Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro, jelas situs berbahasa Rusia Lenta dalam artikelnya berjudul, Indonesia will buy 180 Su Victors in 20 years, pada 30 September 2010. Bahkan Direktur Umum Sukhoi dan MiG, Mikhail Pogosyan saat itu menjelaskan KNAPO siap memproduksi 500 unit Sukhoi. 150 unit untuk AU Rusia, sisanya bagi negara pelanggan termasuk Indonesia. Sebelumnya, Direktur Umum Perusahaan Sukhoi dan MiG, Mikhail Pogosyan, mengatakan bahwa dalam 5 tahun ke depan Sukhoi akan memasok sekitar 500 pesawat tempur yang berbeda kepada pelanggan.